Baik, selamat pagi buat sobat channel YouTube Fakultas Hukum Universitas Asahan. Pada edisi podcast hari ini kita berjumpa dengan orang-orang yang mempunyai kemampuan, kapabilitas untuk mengawal kinerja dari ASN Aparatur Sipil Negara. Hadir bersama kita pada hari ini ada Bapak Nazarudin Syagian SH selaku Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Asahan. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Kemudian juga hadir Bapak Ardiansa Putra Pane, Sarjana Sains Terapan selaku Kepala Bidang Mutasi dan Promosi BKPSDM Kabupaten Asahan. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih puasa ya Pak? Masih masih. Baik, yang saya tanya dulu Pak, satu-satu lah ya kan, dari pimpinan dulu nih saya tanya. Ya kan, dari pimpinan dulu saya tanya. Siap. Bagaimana perjalanan mengenai sejarah PNS ataupun ASN? Kan awalnya PNS ya kan Pak, sampai saat ini ada namanya Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari PNS dan P3K. Bagaimana itu Pak? Memang awalnya kan di Undang-Undang 52 2014 itu ada disebut dengan PNS. Iya. Betul. Dengan terbitnya peraturan yang baru, PNS itu terbagi bagi dua. Ada ASN. ASN itu ada PNS dan ada P3K. Kenapa timbul P3K? Karena menyahuti dengan jika seseorang ingin melamar dengan PNS dengan batas usia undang-undang 35 tahun, inilah dibuat pemerintah solusinya supaya yang melebihi usia 35 tahun dapat ditampung dengan P3K. Nah, soal perbedaannya tidak banyak perbedaan, hanya perbedaan di akhir dia mengabdi usia pensiun. Pensiun untuk P3K ini hanya kalau dia penyuluh atau guru 60 tahun. Ini tetap 60 tahun. Sedangkan PNS itu kemudian PNS ini kan ada uang pensiun namanya. Iya, benar. Kalau P3 kan nggak ada. Jadi begitu dia berhenti habislah. Habis pengabdian pada negara dan negara pun tidak ada kewajiban untuk dia. Sementara PNS negara punya kewajiban, PNS-nya punya hak pensiun. Mungkin itu aja yang paling mutlak kali. Oh, berarti P3K ini solusi untuk mengatasi pertama panjangnya antrian honorer. Oh, itu hadirnya diakomodir oleh pemerintah P3K ya. Sekarang pembedanya tidak ada uang pensiun seperti itu. Begitu selesai udah selesai gitu. Ya kan? Kemudian Pak, ini kan mundur beberapa tahun kan nama institusi pengawal kepegawaian ini kan BKD. Lalu kenapa di Asahan ini diubah nomenklaturnya menjadi BKPSDM gitu? Awalnya Badan Kepegawaian Daerah kan, kemudian berubah menjadi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dengan Perbup 8 2022 itu memang disebut awalnya kan Badan Kepegawaian Daerah. Benar. Yang menyahuti tentang mengurus tentang kepegawaian. Semua kepegawaian kita diatur dengan Badan Kepegawaian Daerah. Namun dengan Perbup nomor 21 tahun 2022 ini pun atas perintah undang-undang. Atas perintah supaya BKD itu berubah nama. Kenapa berubah nama menjadi BKPSDM? Titik tumpunya adalah bagaimana pengembangan sumber daya manusia aparatur kita. Jadi tidak hanya mengurusi proses kepegawaiannya, tapi bagaimana meningkatkan ASN kita, PNS kita di daerah, baik itu daerah, baik provinsi maupun nasional. Kan ini adalah salah satu program presiden kita. Bagaimana peningkatan sumber daya manusia khususnya di bidang aparatur sipil negara. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, kami bilang tadi bagaimana setiap kepala daerah yang terpilih zaman sekarang ini redaksi redaksi itu tetap bertumbuh kepada pengembangan sumber manusia. Jadi inilah makanya kita berubah nama, tapi kita bukan kita saja, semuanya nih, semua daerah, semua provinsi gitu. Mungkin itu Pak. Itu aja. Nah, kemudian saya mau beralih dulu ke anggota Bapak yang muda. Silakan. Ke Bang Ardiansa. Iya. Abang ini kan bagian yang orang yang salah satu yang menentukan SN itu kemana
naik turunnya kan abang ini, ya kan karena bagian bidang mutasi dan promosi. Yang saya tanyakan, Mas, apakah yang mempengaruhi mutasi, ya kan, promosi dari jabatan dari seorang PNS, kita katakan seperti itu, yang mempengaruhinya? Untuk mutasi dan promosi, kita pisahkan dulu sekarang ya. Mutasi itu kalau dulu memang mutasi itu identik dengan misalnya ada peningkatan jabatan lah. Benar. Dari eselon 4 ke eselon 3 gitu kan. Kalau sekarang mutasi itu artiannya perpindahan pegawai. Perpindahan pegawai dari internal atau dari antar perangkat daerah dan antar kabupaten sampai antar provinsi. Nah, itu artinya mutasi. Kalau saya membidangi mutasi dan promosi. Nah, yang promosi itulah peningkatan karir tadi. Karir. Kalau peningkatan karir itu yang bisa kita kami bukan penentu lah istilahnya. Iya. Nah, yang bisa kita jadi pertimbangkan itu yang paling utama itu kinerja. Kinerjanya baik, dia berprestasi, dia apa. Dan yang satu yang paling penting lagi itu tentang kompetensinya. Kenapa kita BKD berubah jadi BKPSDM itu tadi, kompetensi yang diapai. Kompetensi itu didapat dari pendidikan formal dan yang pendidikan informal, yang diklat tim, diklat apa, diklat fungsional. Nah, di situ dia. Yang jadi perhatian itu tetap di penilaian kinerja dan kompetensi di bidangnya. Artinya kesesuaian dengan jabatan dan pekerjaannya. Baik. Itu dia. Saya juga baru tahu ini. Saya kirain, apalagi masyarakat awam pada umumnya, mutasi ini identik dengan naik atau turun jabatan. Jadi sobat channel YouTube, ini dipertegas kembali. Yang dimaksud dengan mutasi ini perpindahan antar satker, satuan kerja, ya kan, perangkat daerah, yang baik dari dalam kabupaten maupun dari luar. Itu yang dimaksud atau dimaknai dengan yang namanya mutasi. Nah, kalau promosi itu perpindahan, rotasi kita katakan, dikarenakan kepangkatan, kompetensi, dan mungkin prestasi yang diperoleh, itu yang dimaksud dengan promosi. Baik, yang kita mau coba makin mengerucut, Bang, terkait promosi berarti yang harus kita kuliti dikit. Apakah pendidikan mempengaruhi untuk promosi bagi seorang SN? Ya kan, kalau dahulu masa Pak Harto ataupun masa Pak SBY 2010 itu terakhir masa pengangkatan ASN banyak-banyak kan, yang penjaga sekolah yang pun diangkat jadi PNS gitu kan, ada misal SMP golongan 2 kan. Nah, apakah supaya naik kepangkatannya pendidikan itu mempengaruhi untuk promosi gitu, Pak? Kalau keterkaitan pangkat dengan pendidikan, itu memang tahap awal kita masuk, misalnya kita dari SMA, itu golongan dia 2A. Kalau masuk dari D3 diploma kan, diploma 3, itu dia 2C. Kalau masuk pertama kali dari sarjana, itu S1 kan, itu masuk 3A. Dan kalaulah dia juga masuk dari S1 kedokteran, itu beda lagi. S1 kedokteran beda. S1 kedokteran dia dapat 3B, dia pertama masuk. Langsung 3B. Jadi pendidikan ini memang termasuk dari syarat jabatan lah. Apakah kalau misal udah S1 masuknya, S1 umum itu tadi kan 3A, kalau dia kedokteran dia 3B. Apakah lanjut S2 itu dapat mempengaruhi, misal dari 3A-nya ke 3B ataupun dari 3B misal ambil spesialis kalau yang udah kedokterannya? Kalau misalnya tadi cerita kita S2. Iya. Kalau cerita awalnya ini kan dia mau melompat dari golongan 2 ke golongan 3 dengan posisi dia SMA. Nah, itu kalau dia mau melompat, dia harus S1. Harus S1.
biar bisa melompat ke 3A. 3A. Sama halnya dengan yang S2. S2 itu kalau di PNS mentoknya itu di 4B. Jadi S1 itu batas terakhir pangkat itu 3D. Makanya mempengaruhi sekali kalau dia masuk di pendidikan S2, dia bisa loncat dari 3D ke 4A. Tapi itu dengan konteks pendidikan. Beda halnya dengan dia dapat jabatan misalnya eselon 3. Dia bisa melompat ke 4A dengan catatan dia mentok masih tetap di 4A. Masih mentok. Nggak mentok di mana kan. Ini mungkin saya yakin dengan kemampuan Kepala BKPSDM tentu seluruh ASN mengetahui syarat-syarat ataupun hal-hal begini. Saya sampaikan kepada sobat channel YouTube Fakultas Hukum Universitas Asahan, untuk dapat 3A yang dari SMA masuknya lanjutlah, ya kan? S1-nya. S1 ambil S1. Yang berikutnya pun seperti itu, yang udah S1 lanjut ke S2 untuk setidak-tidaknya memperpanjang masa baktinya sebenarnya. Memperpanjang masa bakti di negara. Ya perlu saya sharingin sama bapak-bapak sekalian bahwasanya di Fakultas Hukum Universitas Asahan ini kan ada S1-nya dan ada S2. Saya lihat berarti memang betul bahwasanya adanya usaha teratur untuk peningkatan pengembangan sumber daya manusia kepegawaian di Kabupaten Asahan. Soalnya banyak ASN-ASN yang kuliah baik S1-nya mungkin yang mengambil S1, kemudian bahkan yang S2 yang mengambil gitu. Nah, keterkaitan dengan S1 dan S2 pendidikan ini saya lempar kedua-duanya kepada bapak-bapak yang mana yang mau menjawab, silakan. Saya ingin tanya, apakah radius itu mempengaruhi, Pak? Ya kan? Kadang kan ada yang milih ke Medan gitu. Sementara yang di rumah sendiri, ini Universitas Asahan kan istilahnya ada di sini kan 11 program studi, 5 fakultas. Apakah radius itu mempengaruhi untuk bagi PNS untuk pendidikan gitu? Boleh Bapak Kepala, boleh Bapak Kabid yang menjawab, silakan. Begini kawan, artinya kalau masalah radius untuk kuliah memang itu diharuskan. Kan tidak mungkin seorang PNS dia aktif bekerja 5 hari kerja, Senin, Selasa, Rabu, Jumat. Dia kuliah ke Medan. Kapan kerjanya, kamu kuliahnya? Benar. Kan gitu. Artinya secara akal aja tidak boleh. Nggak masuk akal itu kan? Nggak masuk akal. Jadi makanya radius itu menentukan. Kalaulah dia memang tidak mengganggu pekerjaan, kita berikan izin belajar namanya. Izin belajar dikeluarkan ya. Dikeluarkan. Tapi kalau namanya izin belajar ini kan kalau kami secara aturan itu harus meninggalkan tugas. Artinya dia tidak bekerja sebagai PNS lagi. Bukan berhenti ya, bukan diberhentiin. Tapi dia tidak aktif bekerja, itu kita berikan izin belajar. Mungkin dia izin belajarnya ke USU, ke Sahkuala, kemana-mana lah. Itu kan makan waktu mungkin 2 tahun, 3 tahun, namanya S2. Di samping itu ada namanya izin belajar mandiri. Ada lagi izin belajar mandiri. Jadi izin belajar mandiri ini memang tidak terikat dengan jarak karena kita berikan dispensasi hanya Sabtu Minggu. Ya, nama izin tugas belajar mandiri. Itu dengan biaya sendiri. Walaupun tugas belajar ini ada yang kita tanggung APBD, ada yang ditanggung diri sendiri, ya kan? Itulah bedanya. Teringat dengan jarak tempuh itu wajib. Jarak tempuh. Cuma kadang-kadang ASN kita ini kan saya tidak tugas belajar Pak, saya hanya izin belajar mandiri gitu ya. Kita berikan izin tugas belajar mandiri karena ada pernyataan dari fakultas, dari dekannya, dari rektornya menyatakan bahwa yang bersangkutan hanya kuliah 1 minggu loh Pak. Ada pernyataannya. Kalau nggak ada pernyataan itu nggak beri. Berarti ada pernyataan dari kampus. Gitu. Jadi kalau menyangkut dengan diri sendiri kita di UNA ini, kita tidak bisa memberikan tugas belajar karena tidak mengganggu tugas-tugas dia di kantor gitu. Itu makanya kita tetap berikan izin belajar tugas mandiri di UNA untuk Sabtu Minggu gitu. Walaupun memang ada yang reguler. Ada kan Pak? Mahasiswa kita banyak reguler nih. Banyak reguler untuk mengambil S1. Kebanyakan S1-nya. Kita berikan. Kenapa? Kami rasa tidak mengganggu tugas dia gitu. Tugas pokok dia. Contoh di badan kepegawaian kita. Saya Pak, saya baru SMA.
saya mau kuliah S1, ya silakan kita berikan. Karena kita anggap hanya mungkin ya kuliahnya mungkin di jam 4 sampai jam sekian gitu kan. Benar. Nah, itu jadi artinya jarak tempuh itu menentukan sekali, dan itu memang syarat utama kita lihat dari keterangan dekannya rektor yang menyatakan bahwa yang bersangkutan hanya kuliah Sabtu Minggu gitu Pak. Sebegitunya lah istilahnya perhatian dari BKPSDM untuk meningkatkan sumber daya manusia kepegawaian di Kabupaten Asahan. Nah, kemudian Pak, ya kan? Ini kita memasuki tahun politik ini. Ada yang unik sebenarnya dari undang-undang ASN kita ini, ya kan? Iya. ASN itu harus netralitas, ya kan? Tapi diberi hak pilih, tapi tak boleh ikut berpartisipasi politik aktif, ya kan? Ikut mendukung calon apa. Kalau memilih boleh. Ya. Kalau TNI Polri kan jelas memang netralitas, hak pilih pun mereka tidak diberikan seperti itu. Nah, bagaimana jika ada ASN seperti itu yang keterlibatan dalam politik seperti itu, Pak? Ya, kalau itu memang kita mungkin sudah maklum, artinya kita PNS ini memang diberikan hak pilih. Benar. Ya kan, tapi tidak boleh berpolitik. Iya. Memang itulah kalau kami bilang ya, mohon maaf, semacam apa yang namanya, ada kelebihan atau kekurangan undang-undang ITE. Iya. Kan kita disuruh tidak berpolitik, tapi kita disuruh memilih. Namanya memilih kan berarti udah blok ya kan? Iya, udah. Blok kiri atau blok kanan? Blok kanan. Kan gitu. Ya, kami sebagai namanya mengurus kepegawaian, kami tetap mengatakan kepada seluruh PNS-nya tidak boleh ikut berpolitik. Benar. Walaupun diberikan hak milih. Tidak boleh. Apabila ketahuan, kita berikan sanksi, Pak. Sanksi tegas dari kita. Benar. Dari pemerintah daerah. Ini sampai ke KSN namanya, Komisi Aparatur Sipil Negara. Apabila ketahuan. Dan banyak ASN kita yang semalam, waktu pilkada, waktu segala macam, diberikan sanksi, Pak. Karena dia ikut dalam rombongan umpama. Ikut dalam rombongan gitu. Ikutlah ya, kalau kami bilang ikut angkat-angkatan lah gitu. Ya, itu yang nggak boleh gitu. Ya, terakhir ya kami tetap menyarankan supaya seluruh ASN kita jangan ikut-ikutan. Benar. Silakan Anda punya blog, tapi harus betul-betul menjaga diri gitu. Kalau yang tahu blog itu Anda sendiri gitu. Benar. Jangan tunjukkan di sikap dan perilaku gitu. Keterkaitan sanksinya ini berarti ke sini, ya kan? Terkait mutasi promosi juga itu, ya kan, Pak? Apa sanksinya bagaimana itu, Pak? Terdiri dari apa gitu? Apakah langsung ujuk-ujuk dipecat? Kira-kira gimana? Kalau terhadap sanksi, memang ada beberapa lah. Kalau sanksi itu yang paling berat itu diberhentikan. Paling berat. Ya. Tapi dengan catatan, sanksi yang dilihat itu kita lihat kasusnya apa. Ya. Kalau yang diberhentikan itu rata-rata dia sebagai anggota partai politik aktif. Nah, itu. Kalau yang masih tahap misalnya mungkin dia ada kelihatan ikut berpartisipasi menyebarkan apa gitu kan, kampanye atau apa, itu kita lihat lagi. Dan itu nanti ada kita namanya sidang kode etik. Sidang kode etik. Kalau memang dia masih melanggar kode etik, dia diberikan sanksi kode etik. Tapi kalau dia sudah terlihat memang tadi dia memakai baju partai atau baju apa, mensukseskan kampanye lah. Iya. Nah, di situ dia nanti naik lagi statusnya. Habis kode etik dia ke disiplin. Itu tingkatannya ada, dan tergantung kasusnya apa. Tergantung kasusnya bagaimana. Kasusnya apa. Sejauh mana perannya ikut di politik tersebut. Ada mungkin Bapak tambahkan? Ya, yang perlu kami tambahkan untuk kita lah. Untuk kita, kami berharap UNA adalah perguruan tinggi di daerah kita. Benar. Ada semacam kelebihan atau keringanan kepada mahasiswa-mahasiswa kita. Ya mungkin yang tahu itu adalah perguruannya. Kenapa orang sampai keluar kota gitu? Ya. Di sini ada gitu. Ini yang harus mungkin saran dari kami. Ada semacam studi banding ke tempat lain. Kenapa
orang-orang kita sampai keluar gitu. Di mana apanya gitu. Di mana kelebihan mereka. Jadi artinya kalau kita ambil presentasi, kalau kami lihat dari pegawainya, banyak juga anggota kita yang masih keluar. Terutama ya mohon maaf, terutama di bidang kesehatan. Oh, bidang kesehatan. Mungkin di sini belum ada kesehatan. Belum ada. Mungkin ini yang banyak kan di sektor bidan lah, bidan, perawat, itu yang banyak keluar Pak. Iya. Nah, kalau mungkin saran kami kalau bisa dibuka gitu, dibuka jurusan yang kesehatan gitu, supaya PNS kita jangan banyak keluar gitu. Ya, ini mungkin saran ini. Saran dari Bapak Kepala BKPSDM mungkin buat stakeholder dari Universitas Asahan, mungkin yayasan ataupun rektorat, karena khusus kesehatan itu harus keluar, ya kan, pendidikan lanjutnya S1-nya. Ini saran yang bagus dari Bapak Kepala BKPSDM. Saya sampaikan kembali kepada pengusaha yayasan ataupun stakeholder yang berkepentingan. Saran untuk dibukalah program studi ataupun fakultas yang berkaitan dengan kesehatan, seminimal-minimalnya S1 keperawatan, S1 kebidanan seperti itu. Iya. Pendidikan juga. Pendidikan. Guru Pak. Guru. Jadi kalau pendidikan kita kalau guru mungkin sudah ada ya. ada FKIP kan, ada 3 prodi, bahasa Indonesia, matematika dan bahasa Inggris seperti itu. Tapi mungkin masukan nambah jurusan pendidikan yang lain. Nah, kembali ke terkaitan pendidikan karena diulas sama Pak Kepala tadi. Apakah harus linear ini untuk mempengaruhi kepangkatan ini, Pak? Misal S1-nya SPD, S2-nya MM, masih masuk kan, Magister Manajemen. Apakah ini S1-nya SPD, tiba-tiba S2-nya MH, apakah mempengaruhi ataukah hanya sebatas formalitas jadinya gelarnya, tanda petik seperti itu, hanya sebatas cantolan atau apa gitu? Apakah harus linear? Bagaimana Bapak? Ya, terima kasih. Jadi memang menyangkut dengan S2. Iya. Sebagai contoh, kita SPD, Iya. kita ambil MH di sini. Kalau dalam jenjang karir kepegawaian, Benar. kalau tidak linear itu mempengaruhi kepada kepegawaiannya. Mempengaruhi. Terutama apalagi menyangkut dengan kenaikan pangkat. Ya. Namun untuk kelebihannya adalah bagi yang kawan-kawan yang sudah S2, pengaruhnya ada. Minimalnya pencantuman gelar. Iya. Itu satu. Yang kemudian untuk nanti dalam rangka peningkatan karir dia. Selama ini dia mungkin kita bilang baru kalau jabatannya mungkin jabatan administrator atau eselon 3. Kalau dia mau ikut dengan OPD, menjadi kepala OPD, itu ijazah itu ada nilainya gitu. Ada penambah nilai bagi dia. Artinya berarti ada peluang dia kan, ada peluang untuk naik karir gitu. Namun kami harapkan artinya kalau memang S2 itu ya minimal linearnya. Linear. Apalagi menyangkut dia di mana dia bekerja. Iya. Jangan pula nanti kerja di kepegawaian, dia mengambil MT, Master Teknik. Magister Teknik ya. ya. Nggak bisa lah saya kan gitu. Benar-benar. Kan gitu. Jangan nanti dia di dinas PU, ya kan, awalnya insinyur, atau ambil MH gitu. MH. Itu kan nggak boleh. Nggak boleh. Bukan nggak boleh, nggak bisa nanti untuk mempengaruhi kepegawaiannya gitu. Cuma dalam rangka penambahan, nah, kalau kami bilang penambahan status simbol ya sah saja. Dan yang kedua untuk mana tahu dia pengembangan karir berikutnya ada nilai gitu, SD itu ada. Berarti, bukan semata-mata nggak ada, berarti pasti ada. Lebih sarannya kepada linear S1-nya apa, harus linear dengan S2, kemudian lebih kepada korelasi sesuai juga linear dengan tupoksinya gitu, ya kan Pak? Kan nggak mungkin juga SPD, ya kan, ataupun SPD ngambil MT kan nggak sinkron juga kan, sementara dia ngajar nggak sinkron. Ini kira-kira, iya kan? Lebih sarannya ambil yang linear gitu. Linear lah, linear. Kemudian tupoksinya di mana sekarang? Di mana dia bekerja? Benar-benar. Disesuaikan gitu. Jangan nanti bekerja di badan keuangan daerah. Iya. Tahu-tahu dia ngambil Master Teknik. Master Teknik ya. Kan artinya kan secara aturan tidak boleh. Iya. Cuma memang tetap ada pengaruhnya. Ada. Aja. Tetap ada pengaruhnya. Emangnya kalau di BKPSDM dominansi
TCL S1-nya Sosial. lingkupnya lebih kepada sosial. Administrasi publik, manajemen, Iya. Hukum, pokoknya Hukum. bagian sosial Iya. lebih dominansi di BKPSDM. Karena contoh ada juga pegawai kita Iya, Pak. yang awalnya dia ST, dia sekarang ngambil MH di sini. Ambil MH di sini, iya. iya. Cuma itu karena dia bekerja di Badan Kepegawaian Daerah dengan S2 ini pasti baik pengaruhnya karena dia sudah bekerja di bidang sosial kita gitu di BKD-nya gitu. Kalau terkait S2 ini kan udah 2020 gitu. Setiap angkatan itu Pak, pasti ada anggota Bapak. Walaupun di kecamatan kan tetapnya itu anggota Iya, dari siap. BKD gitu Iya, kan. iya. Ada dari Kominfo, Iya. ada dari kecamatan, bahkan dari inspektorat juga ambil S2 Iya, di sini. iya. Ya kan? Setidaknya secara tidak langsung BKPSDM karena izin belajar dari BKPSDM Iya. memberikan kepercayaan juga berarti kepada UNA kan. Sekelas saya rasa inspektorat itu salah satu yang disegani juga kalau di OPD atau SKPD di kabupaten atau kota kan, yang biasanya kuliahnya keluar, ini istilahnya ada trust ya kan, kepercayaan untuk lanjut kuliah S2 di Fakultas Hukum Universitas Asahan. Iya. Mungkin sebagai closing statement saya mulai pesan terkait pendidikan bagi ASN, pentingnya pendidikan. Closing statement dari Bapak Kabid Mutasi dan Promosi, saya silakan. Pendidikan ya. Memang mau nggak mau dengan berkembangnya zaman, Ya, pendidikan itu sangat perlu, perlu. ya kan? Minimal menstimulus lagi kinerja kita sesuai dengan ketentuan-ketentuan gitu, dengan teori-teori yang bisa kita pakai. Jadi memang sudah saatnya lah SDM kita memikirkan pengembangan kompetensi dirinya lah untuk meningkatkan pendidikannya, untuk jalur formal maupun informal. Gitu. Ya, itu dah. Kalau Bapak khusus pertanyaannya 2, ya kan? Siap. Namanya kepala ya Pak kan? Terkait apa pesannya terkait motivasi bagi rekan-rekan untuk lanjut pendidikan ya kan, apalagi yang masih muda, ASN yang masih muda itu lanjut pendidikan, dan pesan keterkaitan bahwasanya yang pertanyaan yang kedua, pesannya closing statement mengenai netralitas ASN di politik menuju 2024 gitu, seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Tentang peningkatan SDM bagi seluruh ASN kita di Iya. Asahan, kami berharap seluruh PNS kita, baik itu PNS baik P3K yang punya kesempatan untuk bisa menambah ilmu, menambah pemberanaan, silakan masuk ke UNA kita ini yang begitu dekat dengan kita, dan statusnya saya pun yakin bermutu lah ya, diakui lah gitu. Yang kedua, untuk netralitas ya, kami berharap juga kepada seluruh kawan-kawan yang ASN agar tetap menjaga netral kita. Kita tidak diperbolehkan untuk ikut berpolitik praktis. Silakan Anda punya hak pilih, tapi tidak boleh berpolitik praktis. Itu yang kami harapkan kepada kita semua, karena kita tetap diawasi oleh aturan. Sekarang aturan untuk ASN itu terlalu banyak. Yang melihat itu banyak, ada dari Badan Kepegawaian Negara, ada dari KSN namanya, Ada dari Menpan. ada lagi dari mana? Menpan, Pak. Dari Menpan lagi. Jadi Menpan. kita semua diawasi, walaupun memang dalam undang-undang itu kita diberikan hak memilih, tapi namanya kita berpolitik praktis tidak boleh. Jadi jangan coba-coba ya, ikut-ikutan. Banyak pemantau kita, karena pengalaman pilkada 2020 yang lalu, Iya. ASN kita ada beberapa orang yang diberikan sanksi, Diberikan sanksi. walaupun memang belum sanksi pemberhentian, hanya pemberhentian teguran gitu. Teguran. Tapi ini sebagai pemanasan bagi kita lah, ASN. Mungkin itu harapan kami kepada kawan-kawan semua, seluruh PNS, seluruh P3K. Walaupun memang sekali lagi kita berikan hak memilih, tapi jangan coba-coba berpolitik praktis. Mungkin itu Pak. Baik. Ya, Terima kasih Bapak Nazarudin Sagian selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Asahan, dan Pak Ardiansyah Putrapane selaku Kabid Mutasi dan Promosi BKPSDM Kabupaten Asahan atas atensi dan waktunya hadir di studio podcast channel YouTube Fakultas Hukum Universitas Asahan. Dan sobat channel YouTube, saya juga menyimpulkan gini,
Albert Stewart itu sampaikan bahwasanya pendidikan itu nggak jamin kaya, tapi setidaknya pendidikan itu sebagai sarana human investment, pendidikan itu sebagai sarana investasinya manusia untuk kesejahteraan di masa mendatang. Mungkin itu saja. Sampai jumpa pada edisi podcast yang akan datang. Selamat pagi buat sobat channel YouTube Fakultas Hukum Universitas Hasan. Sampai jumpa.